Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, kalau dibilang siapa politisi yang lebih ngotot, pengen nyapres, melebihi Anies, menurut saya itu adalah AHY. To the point ya. Iya, kenapa? Karena Anies memang ngotot pengen nyapres, itu semua juga tahu. Tapi minimal Anies pernah jadi menteri sekian bulan dan juga gubernur 1 periode. Pernah, meski minimal banget. Pernah di eksekutif gitu loh. Nah, jadi sekali lagi meskipun minimal banget, tapi Anies pernah di eksekutif, pernah ngerasain diwajibkan melayani rakyat. Meski ya biasa-biasa saja hasilnya. Itu aja waktu Anies ngotot pengen nyapres, banyak kok yang ragu dibanding yang setuju. Ya kan? Tapi kalau AHY kan belum, Bos. Belum pernah punya pengalaman, punya tanggung jawab jadi pimpinan daerah dan bekerja dengan APBD apalagi APBN. Belum. Jadi ketika dia ngotot mau ikutan Pilpres, apalagi cuma mau atau pengennya jadi capres, ya orang nggak cuma ragu, tapi memang sudah pernah terbukti nggak mampu. Padahal baru di level waktu itu ya, calon gubernur DKI, AHY itu kalah telak. Cuma urutan 3 dari 3 kandidat. Ya, sejak Gerindra ikut masuk koalisinya Pak Jokowi yang dipimpin oleh Partai PDI Perjuangan, otomatis posisi partai oposisi, ya, partai oposisi yang waktu itu ada Gerindra di situ, tinggal PKS doang. Karena karena PKS ini nggak berkembang lah ya. Branding oposisinya itu biasa-biasa banget. Lantas Demokrat tampil yang tadinya ragu-ragu, tampil dan berseberangan dengan koalisi Pak Jokowi. Nyinyir ke pemerintah untuk ambil porsinya Gerindra yang tadinya sebagai partai oposisi. Nah, berhasil. Iya, berhasil deh. Menurut saya berhasil ya. Dan Demokrat tahu soal ini. Maka sejak Gerindra sudah ikut memerintah, politisi Demokrat hampir semuanya berjamaah nyinyir keras ke pemerintah. Nah, kritik pedas terus-terusan. Bahkan Ibas saja ikut mengkritik Pak Jokowi. Ini anak kenapa ini? Dan hasilnya, di survei-survei yang terbaru, suara Demokrat melambung menduduki urutan ke-5 besar kalau nggak salah. Di bawah PDI Perjuangan, Gerindra, dan juga Golkar. Bahkan di beberapa survei, Golkar kesalip. Ya. Mungkin karena hasil survei inilah, Partai Demokrat jadi percaya diri bahwa rakyat memang merindukan zaman SBY. Ya, setelah mengkritik, menuding hukum di era Presiden Jokowi tebang pilih, Ketum Demokrat AHY mengklaim rakyat Indonesia rindu masa pemerintahan bapaknya sendiri, yaitu SBY. Iya, iyalah. Nah, menurutnya banyak masyarakat yang membandingkan masa pemerintahan yang dulu dan yang sekarang. Aduh, nggak kapok-kapok ya. Iya bang, iya. Ya Allah, bandingin aja lah, nggak masalah ya. Di mana-mana bapak kita sendiri ya pastinya yang terbaik. Tapi nggak langsung klaim juga bahwa rakyat itu rindu SBY. Ya boleh saja. AHY klaim rakyat rindu SBY. Tapi apakah SBY juga rindu rakyat? Nah ini, menurut AHY, rakyat ingin perubahan dan perbaikan. Menurut AHY, katanya rakyat itu perlu perubahan dan perbaikan. Apakah AHY tahu kedua hal itu, yaitu perubahan dan perbaikan, yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi? Perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan di bidang tata kelola minyak bumi misalnya. Kalau di zaman bapaknya AHY masih ada Petral yang terbukti biang kerok borosnya Pertamina yang menjadikan BUMN itu seolah sapi perahan penguasa saat itu. Perbaikan dan perubahan, misalnya di tata kelola harga BBM. Di seluruh Nusantara, Pak Jokowi membuat terobosan
satu harga di seluruh Indonesia. Yang soal ini bapaknya AHY ide aja nggak punya. Perubahan dan perbaikan di berbagai sektor, misalnya pertambangan, Freeport misalnya, yang juga selama bapaknya AHY berkuasa, nggak ada nyali untuk menguasai mayoritas saham demi kepentingan negara. Perubahan dan perbaikan di sektor Kamtipnas dan juga misalnya perlindungan ideologi negara. Pak Jokowi melakukan apa yang seharusnya bapaknya AHY lakukan sejak berkuasa, yaitu membubarkan ormas intoleran dan juga perongrong ideologi negara. Perubahan dan perbaikan ibu kota negara misalnya. Selain karena ini adalah amanah para pendiri bangsa, juga karena Jakarta sudah syarat dengan masalah kota. Sekarang makin padat dan macet, nggak bisa diselesaikan gubernurnya. Ancaman banjir dan segudang masalah lainnya membuat presiden dengan nyali berani itu memindahkan ibu kota negara. Perubahan dan perbaikan. Apa yang ditinggal mangkrak oleh bapaknya AHY, misalnya proyek mangkrak pertama era SBY yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi misalnya, ada pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Ada proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY, adalah ruas tol misalnya Cimanggis dan Cibitung. Kemudian ada proyek yang mangkrak juga, pembangunan jembatan Merah Putih Indonesia Timur, yaitu Ambon yang tertunda sejak tahun 2011. Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak hanya karena ada sungai. Itu aja mangkrak. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang nggak pernah kelar, tapi duitnya entah kemana di era SBY. Dengan besar hati Pak Jokowi menuntaskannya. Tanpa dendam, tanpa audit yang bisa saja menyeret-nyeret pejabat-pejabat di era SBY dan membuat yang mangkrak tambah mangkrak seperti misalnya Hambalang, padahal ada uang rakyat di dalamnya. SBY tahu nggak? Atau AHY ngerti nggak? Perubahan dan perbaikan. Pertanian misalnya. Indonesia sudah 3 tahun ini tidak pernah impor beras. Artinya apa? Indonesia sudah nyaris atau bahkan sudah swasembada beras. Yang di masa bapaknya AHY adanya swasembada candi. Rakyat rindu bapaknya AHY. Rindu yang mana? Ya, hari ini ada Rapimnas Demokrat. Biasa saja sih. Paling isinya pidato. Dan sepertinya memang mayoritas DPD Partai Demokrat meminta agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY, menjadi satu-satunya calon yang diusung Demokrat untuk Pilpres 2024. Dan ini wajar saja. AHY ketua umumnya lalu dikandidatkan oleh partainya, itu biasa saja. Kalau kemudian AHY didorong maju di Pilpres 2024 dalam Rapimnas Demokrat hari ini, dan posisinya harusnya capres, persoalan berikutnya adalah partai mana yang mau berkoalisi. Ya, dan sekali lagi, salah satu alasan kenapa Demokrat hanya mencalonkan AHY sebagai capres adalah karena masyarakat rindu dengan SBY katanya. Benarkah rindu? Benarkah rakyat kangen? Lalu apakah Pak SBY juga rindu kepada rakyat? Kita simak setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM, episode Bagai Rakyat Merindukan Sang Mantan. Bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Ini kenapa jatah jaket partai saya sempit banget ya? Apa saya sudah tidak layak jadi pembina ini maksudnya? Terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan. Baik, saya sudah mendengar dari anak saya tadi. Ya, anak laki-laki saya yang paling gagah perwira, jantan dan setia, ganteng dan sedikit manja, gegap
gempita, soleh dan soleha. Baik, dia anak saya memberikan info yang akurat, terpercaya, A1, dan penuh dengan tanda tanya, yaitu bahwa rakyat, masyarakat, anak bangsa merindukan saya. Ya, merindukan sosok daripada saya. Ini sebuah berita gembira. Ini sebuah karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Bahwa ini adalah sebuah pertanda. Jika ada berita rakyat merindukan saya, ini sebuah pertanda. Ini sebuah kode. Ini sebuah isyarat bahwa Pilpres sebentar lagi tiba. Kalau saya cermati, kalau saya teliti, kalau saya mendengar dari berbagai media, kalau saya melihat dari berbagai tayangan di YouTube, kalau saya melihat tayangan di TikTok, atau kalau saya memantau percakapan di Telegram ataupun di micet, saya bisa menyimpulkan di micet banyak godaan. Maksud saya adalah suara masyarakat, meskipun tidak terlalu kenceng. Betul, ada yang merindukan saya, terutama para kader partai saya, utamanya ibu-ibu yang rindu dengan presiden dengan ciri fisik seperti saya. Gagah, tinggi besar, dan tentu saja seorang seniman lukis dan juga penyanyi yang suaranya merdu mendayu. Saudara-saudara sekalian, saya tidak memungkiri bahwa sosok saya banyak yang kangen. Saya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan saya ini kalau ternyata banyak orang yang kangen. Apakah alasan itu, yaitu kangen dengan kehadiran saya, yang kemudian membuat hasil survei, saya ulangi, hasil survei terakhir menempatkan posisi partai saya nyaris menyalip Partai Golkar. Ulangi, nyaris menyalip Partai Golkar. Menurut saya, ini sangat masuk akal, logis, dan masuk Pak Eko. Kepada kader-kader partai saya terutama, tentunya dengan segenap hati saya sampaikan himbauan ini. Teruslah kangen. Saya ulangi, teruslah kangen kepada saya. Karena pada dasarnya rasa kangen itu akan saya balas dengan berbagai karya-karya besar, meskipun nggak ada gunanya untuk rakyat. Lukisan dan lagu, dua karya saya yang saya yakini mampu membalas daripada kangen dan rindu ini. Oh, burung nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Demikian Oposisi 69 FM, jangan gampang rindu, Tuhan tidak suka. Salam Bletak, Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.